Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD Islam Al-Syukro Universal, mudah-mudahan kabar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran pemantapan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pembahasan soal di paket 1. Untuk memperlancar pembelajaran di pertemuan ini, mari kita sama-sama awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan soal pada pertemuan ini ada 35 pilihan ganda dan ada 5 isian yang akan kita bahas. Langsung saja. Soal pertama di pilihan ganda. Perhatikan lafaz niat berikut ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat di atas adalah niat untuk melaksanakan A. Mandi, B. Wudu, C. Tayamum, dan D. Istinja. Jawabannya adalah B, yaitu wudu. Materi ini adalah materi PAI di kelas 4. Nomor 2, berikut ini yang merupakan urutan tata cara wudhu yang benar adalah, jawabannya adalah D, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Soal nomor 3. Arti dari tertib dalam pelaksanaan wudhu adalah, jawabannya adalah A. Mendahulukan anggota wudhu yang terdahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Jadi tertib secara mudahnya adalah berurutan ya. 4. Ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dikerjakan dengan menghadap kiblat dengan syarat dan rukun tertentu disebut, jawabannya adalah B, yaitu sholat. Nomor 5. Berikut ini yang merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan pemahaman sholat adalah, maksudnya hikmah dari mengerjakan sholat itu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sikap apa saja? Jawabannya adalah B, yaitu tepat janji, disiplin, dan rendah hati. Sewaktu sholat ada 5, maka kita melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya yang 5 waktu. Maka dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu berarti kita belajar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, kita mendengar adzan, langsung siap-siap, langsung wudhu, kemudian sholat. Jadi kita belajar memanajemen waktu. Dan rendah hati. Di hadapan Allah kita merendahkan diri kita, maka dalam kehidupan sehari-hari kita merendahkan hati kita. Kemudian ke-6, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membenci anak yatim. 2. Lalai dan riya dalam sholat. 3. Melaksanakan ajaran agama. 4. Tidak mau menolong sesama. Dari pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama ditunjukkan oleh nomor, jawabannya yaitu 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya B ya. 1, 2, dan 4. Soal nomor 7. Menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan, serta saling menghargai dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya adalah contoh dari pengamalan sikap. Jawabannya C, yaitu toleransi. Jadi kalau dalam soal ada kata kunci saling menghargai atau saling menghormati, maka yang disebut dengan hal tersebut adalah toleransi. Soal nomor 8. Arti dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Ini materi bab 2 di kelas 6 ya. Adalah jawabannya A. Allah Maha mendahulukan. 9. Perhatikan ayat berikut ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat yang bergaris bawah di atas terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat ke-27 adalah dalil dari Asmaul Husna. Jawabannya Al-Baqi, karena pada kalimat tersebut terdapat kalimat wayabqa, berarti wayabqa adalah ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Baqi. Soal nomor 10. Hari pertimbangan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia di dunia disebut yaumul. Jawabannya adalah mizan. Ya, B. Karena dalam soal hari pertimbangan berarti yaumul mizan. Ingat, zaza artinya balasan, hisab berhitungan, sedangkan ba'as adalah kebangkitan. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yaumul mizan karena hari pertimbangan. 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kejahatan semakin banyak. 2. Banyak ulama yang meninggal dunia. 3. Manusia semakin taat menjalankan ibadah. 4. Banyak manusia berlomba-lomba cinta dunia secara berlebihan. 5. Perempuan bertingkah laku seperti laki-laki dan sebaliknya. Dari pernyataan di atas yang termasuk tanda-tanda hari kiamat ditunjukkan oleh nomor jawabannya 1, 2, 4, dan 5. Berarti C ya. Nomor 12. Perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat yang bergaris bawah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qamar surah ke-54 ayat ke-49, menjelaskan tentang jawabannya adalah qadar. Karena pada kalimat tersebut terdapat kata qadar, berarti mengisyaratkan ayat ini menjelaskan mengenai qadar. 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. Meminta uang jajan yang banyak. 2. Merawat orang tua apabila sakit. 3. Selalu meminta dibelikan mainan. 4. Selalu mendoakan orang tua. 5. Taat dan patuh kepada orang tua. Dari pernyataan di atas yang termasuk kewajiban anak kepada orang tua ditunjukkan oleh nomor jawabannya 2, 4, dan 5. Berarti D ya. 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membantu guru bila sedang dinilai. 2. Meniru tutur katanya yang baik. 3. Mengerjakan tugas semaunya. 4. Melaksanakan nasihatnya. 5. Meniru kebiasaan baiknya. Dari pernyataan di atas yang termasuk meneladani sikap guru adalah nomor jawabannya adalah 2, 4, dan 5 ya. 2, 4, dan 5. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. Suka menolong orang lain. 2. Mengutamakan kepentingan sendiri. 3. Peduli dan berbagi pada sesama. 4. Tak peduli dalam bermasyarakat. 5. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Pernyataan di atas yang termasuk pembiasaan dari sikap simpati ditunjukkan oleh nomor jawabannya 1, 3, dan 5. Berarti A ya. 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengurangi kepemilikan harta. 2. Menolong dan membantu sesama. 3. Membersihkan jiwa manusia. 4. Membersihkan kehormatan diri. 5. Mengungkapkan rasa syukur. Dari pernyataan di atas yang termasuk manfaat zakat fitrah ditunjukkan oleh nomor jawabannya 2, 3, dan 5. 17. Mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyaratkan oleh agama dan hukum mengeluarkannya sunnah disebut jawabannya B. Infak. 18. Mengeluarkan zakat dengan tujuan membersihkan diri disebut dengan zakat fitrah ya. Ingat, zakat itu ada 2. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah untuk membersihkan diri dan zakat mal untuk membersihkan harta. 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menghilangkan sifat kikir dan rakus. 2. Meningkatkan harkat dan kedudukan. 3. Menciptakan ketenangan dan ketentraman. 4. Memelihara persatuan dan persaudaraan. Kemudian 5. Mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. 6. Menjadi dorongan agar harta semakin berkah.
Pernyataan di atas yang termasuk hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah ditunjukkan oleh nomor jawabannya 1, 3, 4, dan 6. Berarti A. 20. Perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 43 berikut ini. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Arti dari ayat yang bergaris bawah adalah perintah, yaitu perintah zakat ya. 21. Di antara mukjizat yang dimiliki Nabi Yunus alaihissalam adalah jawabannya D, bisa selamat pada saat berada dalam perut ikan. 22. Perhatikan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ayat di atas menerangkan kisah Nabi, jawabannya B, Zakaria. 23. Nabi Zakaria alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum, jawabannya Bani Israel. 24. Nabi Yahya alaihissalam termasuk nabi yang wajib diketahui, berada pada urutan nabi ke-23. Ingat, nabi yang wajib diketahui ada 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. 25. Tempat lahir Nabi SAW adalah kota Bethlehem ya. 26. Kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah kitab Injil, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad SAW, dan Taurat Nabi Musa. 27. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah C, Al-Quran. 28. Perhatikan mukjizat Nabi berikut ini. Menghidupkan orang yang sudah meninggal masih bisa hidup saat dimakan ikan paus, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, membelah lautan. Dari pernyataan di atas yang termasuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Kita lanjutkan ya. Nomor 29. Nama bukit tempat disalib dan dibunuhnya seorang yang wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam adalah bukit Golgota namanya. 30. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang terpercaya sehingga masyarakat Arab memberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. 31. Perhatikan ayat berikut ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjutan ayat tersebut adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti ayat keduanya khalaqal insana min 'alaq. Jawabannya A. Ini Al-Qur'an surah Al-Alaq ya. Merupakan wahyu pertama. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. 32. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama, jawabannya D, Aminah. 33. Perhatikan sifat-sifat berikut ini. Siddiq, kitman, amanah, kizib, patonah, dan tabligh. Dari sifat-sifat di atas yang termasuk sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW ditunjukkan oleh nomor, yaitu 1, 3, 4, dan 6. 1. Sidik artinya benar. 2. Amanah artinya terpercaya. 3. Fatonah artinya cerdas. Dan keempat, tabligh artinya menyampaikan. Sedangkan kitman itu sifat mustahil ya, sama kizib itu sifat mustahil. 34. Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tahun 611 Masehi adalah bertepatan dengan peristiwa, jawabannya C, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu di Gua Hiro dengan turun ayat surah Al-Alaq ayat 1-5. 35. 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan iman dan Islam disebut Ashabul Kahfi. Ini esai ya, ada 5 soal nomor 36-40. Tuliskan pengertian sholat. Nah, ini sholat secara istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Dan nomor 37, tuliskan masing-masing 2 contoh yang menunjukkan sikap taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua,
membantu meringankan pekerjaan orang tua, senantiasa mendoakan orang tua, dan sikap-sikap lainnya yang positif ya. Kemudian kepada guru mengerjakan semua tugas dengan sungguh-sungguh, ikhlas. Kemudian meniru sikap baik guru. 38. Tuliskan 10 malaikat yang wajib diketahui: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kemudian 39. Tuliskan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, artinya benar, amanah terpercaya, patonah cerdas, tabligh menyampaikan. Nomor terakhir nomor 47. Mr. Sidik mempunyai emas sebanyak 200 gram. Apabila harga emas 500.000 per gram, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Nah, ini keterangannya besar zakat itu yang dikeluarkan 2,5%. Nah, ini diketahui emas 200 gram harganya 500.000 per gram. Kemudian persentase zakatnya 2,5%. Maka rumus zakat sama dengan buka kurung emas atau jumlah emas dikali harga tutup kurung dikali 2,5%. Yaitu 200 gram dikali 500.000 dikali 2,5%. Nah, 2,5% ini bisa juga ditulis 2,5 per 100 atau 25 per 1000. Nah, biar mudah menghitungnya bisa dengan 25 per 1000. Sehingga 200 gram kali 500.000 sebanyak 100 juta dikali 2,5% atau 2,5 per 100 atau 25 per 1000. Maka jawabannya adalah 2.500.000. Jadi kalau punya emas 200 gram dengan harga emas 500.000 per gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau 2.500.000. Demikianlah pembahasan soal pendalaman materi PAI di paket 1 ini, mudah-mudahan bermanfaat.